Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan mungkin dari salah satu subscriber ya. Mungkin ada yang bertanya, manfaat dari pelepah pisang itu apa, dan apakah perlu untuk budidaya ikan lele kita menggunakan pelepah pisang untuk kita masukkan ke kolam. Jadi saya akan jawab di video kali ini sahabat ya. Dan buat teman-teman yang penasaran atau yang baru belajar dalam budidaya ikan lele, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir teman-teman ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, ini semisal contoh ya. Ini sahabat baru pertama budidaya ikan lele, yaitu baru pertama bikin kolam, baik itu kolam terpal ataupun kolam beton ya. Dan biasanya kebanyakan dari mereka itu beranggapan untuk kolam yang baru itu harus dikasih pelepah pisang ya. Apakah perlu bang atau tidak? Jadi saya akan jawab ya. Sebenarnya untuk pelepah pisang sendiri teman-teman ya, itu bisa kita kasih ataupun tidak ya. Tapi saya akan kasih anjuran buat sahabat semua, selain dari menggunakan pelepah pisang, dan kalaupun menggunakan pelepah pisang, itu seberapa sih yang harus kita kasih ke kolam kita. Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin memberikan pelepah pisang ya, ini yang saya ingin jelaskan ya. Untuk pemberian pelepah pisang itu sendiri, sahabat tidak perlu menggunakan banyak ya. Ada saya melihat itu di Facebook ataupun di lapangan, itu ada yang memberikan pelepah pisang itu satu pohon utuh ya, itu dimasukkan. Ada juga yang satu pohon utuh itu di apa ya, dirajang-rajang ya, seperti kayak bikin sayur sop ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sarankan jangan seperti itu teman-teman ya. Dan terkadang lagi yang lebih parah, kolam dikasih pelepah pisang buahnya satu utuh ya, utuh, ada juga yang rajangan, itu yang dipotong-potong maksudnya ya teman-teman ya. Itu langsung dimasukin bibit ya. Itu salah besar teman-teman ya. Lalu bagaimana bang cara yang tepat untuk memberikan daun pelepah pisang ke kolam ya? Cara yang tepat adalah kita cukup memberikan 2 lembar pelepah pisang ya, bukan daun ya, ini daun teman-teman ya, ini daun pisang. Pelepah pisang kita ambil 2 istilahnya itu lapisan saja. Kalau bisa kita ambil yang sudah mulai mau membusuk ya sahabat, istilahnya yang sudah yang tua lah istilahnya, jangan yang bagian yang muda ya. Kita ambil yang tua, kita ambil kurang lebih 2 lembar ya, kita masukkan. Berapa lama bang kita fermentasi ataupun kita masukkan ke kolam yang baru? Saya sarankan untuk kolam baru yang beton ya khususnya ya, itu untuk minimalnya itu kurang lebih sekitar 1 minggu teman ya. Kenapa 1 minggu? Karena biasanya kolam beton itu lebih cenderung apa ya, untuk proses penetralan bahan-bahan kimia semacam kayak semen itu tadi, itu agak lama teman-teman ya. Beda lagi kalau kita menggunakan kolam terpal ya. Untuk kolam terpal itu sendiri, saya pernah mempraktekkan 8 kolam ini ya teman-teman ya. Itu waktu baru itu tidak saya cuci terlebih dahulu, langsung saya kasih air dan langsung saya gunakan sebagai pembenihan ya. Itu aman-aman saja ya. Jika pun teman-teman menggunakan tadi pelepah pisang, itu akan lebih bagus ya jika kita cuci terlebih dahulu ya. Dalam artian kita endapkan, kita rendam, itu akan lebih bagus lagi ya. Lalu yang tadi kita kembali ke topik ya. Untuk pemberian pelepah pisang ya, kita jika menggunakan pelepah pisang
apakah air yang kita gunakan fermentasinya itu kita langsung bisa gunakan, Bang? Jadi sebenarnya begini teman-teman ya, ada beberapa kasus ya, jika kolam semen saya sarankan dibuang terlebih dahulu ya, baru kita isi kembali ya. Dengan pengisian kembali tadi, jangan dikasih pelepah pisang lagi ya. Kalaupun teman-teman ingin memberikan pelepah, lebih bagus kita kasih daun pisang saja ya, jangan pelepahnya. Kita kasih daun pisang kurang lebih 1 lembar seperti ini, lalu kita masukkan bibit ya. Untuk air baru ini teman-teman bisa perlu ketahui ya, bagaimana jika kita menggunakan setelah kita buang kita isi air baru dan kita masukkan bibit, Bang? Sebenarnya tidak masalah teman-teman ya, tidak masalah, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman itu baru pertama kali budidaya pembenihan ikan lele ataupun budidaya ikan lele, alangkah baiknya jika kolam tersebut itu dicuci ataupun digosok, dibersihkan pakai sikat atau apa ya. Lalu yang berikutnya kita lakukan adalah pengisian air dan diendapkan kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari teman-teman ya. Supaya apa? Supaya air yang ada di kolam tersebut itu akan lebih bagus ya, ataupun lebih matang ya. Dan jika teman-teman mengalami hal berikut ini ya, misal ya, kita bikin kolam baru ya, misal dari terpal ya, kita isi air dan kita sudah endapkan 3 hari, tapi kita masukkan bibit pada menggantung bibitnya ya, misal, atau pada sakit atau pada mati. Jangan salahkan pada terpalnya teman-teman ya, ataupun pada airnya. Tidak 100% dari penyebab dua itu ya. Itu bisa disebabkan karena mungkin yang pertama adalah mungkin dari bibit ya, ataupun dari lingkungan ya. Lingkungan sangat mempengaruhi untuk budidaya ikan teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena mungkin ya, lingkungan untuk budidaya ikan lele tersebut mungkin terlalu panas ya, dan teman-teman memberikan air yang terlalu dangkal ya. Ada juga saya mempunyai kasus ya, memberikan air itu kurang lebih sekitar 10 cm ya, untuk budidaya ikan lele ya, untuk pembesaran itu dikasih 10 cm. Wajar saja kalau dalam 1 hari itu bibit ikan lelenya itu banyak yang mati ya, karena kepanasan itu tadi ya. Dan bagaimana Bang cara yang tepat supaya saat kita melakukan budidaya ikan lele itu ataupun pembesaran ikan lele ataupun pembibitan ikan lele itu aman? Kita kenali lingkungan ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini tempat saya ini banyak sekali rumah-rumah yang tinggi ya. Ini dikelilingi dengan rumah ya. Ini karena tempat saya itu di perkampungan dan ini sudah dibangun rumah. Karena kemarin belum ada rumahnya ya. Ini sudah ada rumahnya teman-teman ya. Jika seperti ini teman-teman tidak perlu menggunakan penutup terlalu banyak ya. Contoh seperti ini. Ini untuk paranet ya. Paranet ini khusus untuk pembenihan ini teman-teman ya, untuk pemijahan. Tujuannya supaya lumut tidak berkembang lebih cepat ya. Lalu untuk penyortiran pertama saya masukkan ke sini ya, karena ini tidak ada penutupnya, jadi untuk kolam hijau itu lebih cepat ya. Lalu bagaimana dengan pembesaran? Pembesaran saya sarankan tidak menggunakan paranet teman-teman ya, tidak menggunakan paranet dan full panas ya kalau bisa ya. Untuk ketinggian air itu sendiri bervariasi ya, bisa dari mulai 50 cm, 40 cm yang paling dangkal. Kalau suhunya tidak terlalu panas kita menggunakan 40 cm ya. Tapi kalau bibit ya itu ya, kalau sudah mulai besar kita menggunakan 50 cm, 60 cm, 70 cm ya. Itu untuk pembesaran supaya lebih cepat teman-teman ya. Kalau untuk air yang terlalu dangkal nanti akan berimbas pada pertumbuhan ikan lele ya. Dan mungkin jika ada teman-teman yang bertanya mungkin mengenai hal seputar budidaya ikan lele, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat sahabat semua. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat semua ya. Dan saya doakan semoga selalu mendapatkan asli ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos.